ila khadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal malaikatil muqarrabin khususan musannifan kitab sabda ila salami wa khususan asyadidin masajikin masjid wa khususan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sore ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Jailani, yaitu membahas surat Al-Anfal ayat 31, 32, 33 ya. Mudah-mudahan dari pembahasan kitab tafsir Al-Jailani ini kita mendapatkan mutiara-mutiara dari penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini terhadap ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu sami'na walau nasha'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin wa id qalu Allahumma in kana hadza wal haqq min indika fa'amdir alaina hijaratan minas samai aw i'tina bi'adzabin alim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat ini masih terkait dengan bagaimana sikap orang-orang kafir jahiliyah yang ayat sebelumnya dijelaskan mereka telah melakukan makar. Makar itu upaya untuk mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Ya, mulai dari upaya-upaya provokatif, tindakan anarkis, sampai percobaan pembunuhan, ya, bahkan ya ancaman-ancaman terhadap Nabi itu sudah sangat dialami, ya, baik secara verbal maupun secara fisik. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Al-Quran sebagai khairul makirin, sebaik-baiknya orang yang memiliki rekayasa, orang yang memiliki tipu daya. Akhirnya rekayasa Allah lah yang menang. Rekayasa Allah menghendaki Nabi Muhammad selamat sekalipun ya, harus mengalami ya, berbagai macam kondisi yang sangat sulit dan sangat mencekam. Ayat ini menguatkan kepada kita ya, bahwa selama kita berjuang di jalan Allah, ya tentu cobaan itu pasti ada. Namun demikian, ketika kita yakin pasti akan ada pertolongan dari Allah, maka keyakinan inilah yang akan menguatkan kita dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya berbunyi wa idza tutla, dan tatkala dibacakan alaihim atas mereka
apa ayatuna, ayat-ayat kami. Dalam penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, di antara makarnya, di antara rekayasa Allah, ya, atau di antara tipu daya yang dilakukan oleh Allah untuk membalas tipu dayanya orang-orang kafir Quraisy, yaitu anna khotamna ala qulubihim, kami dengan menutup mata hati mereka, wasam'ihim, dan pendengaran mereka, bikhotmil qasawati, dengan tutup yang sangat keras, wal ghaflati, dan ghaflah. Jadi menurut ayat ini, ya, menurut penafsiran Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa sebagai bentuk nyata, ya, Allah memiliki rekayasa yang lebih unggul daripada rekayasanya orang kafir, yaitu dengan dibuatnya orang-orang kafir ini hatinya ditutup oleh Allah dari pintu hidayah, sehingga hatinya, pendengarannya yang sudah ditutup oleh Allah dengan bikhotmil qasawah, dengan pintu yang sangat keras, ya, maka tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa idza tutla, maka ketika ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, kepada kafir Quraisy, ya, selama periode Mekah, ya, sejak Nabi mendapatkan mandat sebagai Nabi dan Rasul, ayat selalu turun, ya. Ini yang disebut ayat-ayat Makkiyah, karena turunnya di Mekah. Nah, dari ayat-ayat yang turun di kota Mekah ini ternyata tidak mampu melembutkan atau tidak mampu menembus dinding-dinding hati yang keras, yaitu hatinya orang-orang kafir Quraisy. Mereka tetap tidak beriman kepada ajakan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bukti-bukti, ya, sudah menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad ini seorang Nabi dan Rasul. Akan tetapi bagi orang yang tidak beriman, hatinya ditutup oleh Allah. Hatinya ditutup, matanya ditutup, pendengarannya ditutup, sehingga tidak mampu mendengar ajakan-ajakan atau dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka ayat ini wa idza tutla alaihim ayatuna, jadi andai mereka dibacakan ayat-ayat kami, ya, qalu, mereka berkata, qad sami'na, kami telah mendengar, gitu. Jadi mereka ketika ditanya, apakah kalian sudah mendengarkan ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Sudah, kami mendengar. Akan tetapi hatinya karena ditutup, tidak bisa menjadi orang yang beriman. Lau nasya'u, jikalau kami berkehendak, lakulna, niscaya aku akan berkata mislahada, seperti ini, ya. In hada, tidak ada lain hal ini illa asydirul awwalin, kecuali kebohongan orang-orang terdahulu, ya. Ayat ini menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat Arab, terutama orang-orang kafir Quraisy, ketika mendapatkan ajakan dakwah Nabi, ya, mereka ada yang menolak secara keras, ada juga yang dia seolah-olah menerima, ya, menyatakan sami'na, kami mendengar, akan tetapi hatinya telah ditutup oleh Allah sehingga tidak bisa mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. In hadza ila asyatirul awwalin.
Kalau mereka secara lisan, ya kami mendengar, akan tetapi mereka tidak mengimani, inilah sebagai bukti nyata bahwa mereka melakukan kebohongan. Kemudian ayat selanjutnya, wa id qalu, dan ketika mereka berkata, ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini kadang menguji kerasulan Nabi Muhammad. Itu qalu, ketika mereka berkata, Allahumma ya Allah, in kana hadza wal haq min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi'adzabin alim. Ya. Wa id qalu, dan ketika mereka berkata, ya, mereka berkata itu istilahnya satu karena faktor tidak iman kepada Nabi tadi. Yang kedua mungkin faktor ya gengsi. Ya. Yang ketiga karena faktor tidak ada pintu hidayah. Sampai mereka itu berkata, ya, Allahumma ya Allah, hai Allah, in kana hadza wal haq, ya, bahwa jikalau ini adalah sebuah kebenaran min indika, dari sisimu, fa'amtir, maka turunkanlah alaina, atas kami, hijaratan, batu, minas sama'i, dari langit. Itu. Jadi mereka menantang Allah. Ya Allah, jikalau ini adalah sebuah kebenaran, ya, dari sisimu, maka turunkan hujan batu dari langit. Awi tina, atau datangkan kepada kami, bi'adzabin alim, dengan siksa yang sangat pedih. Ya, mu'allimin, siksa yang sangat menyakitkan. Ya. Wa ma hadza illa mubalaghatun fi takdzibil Qur'an wa Rasul ala sabih tahakkum. Ya, jadi itu semuanya sebenarnya adalah bukti bahwa orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka melakukan segala cara untuk menunjukkan ketidakimanan kepada Kanjeng Nabi dan juga kepada Al-Qur'an, ya, sampai menantang seperti itu. Ya. Ya, jangankan ini permintaan mereka, permintaan para malaikat pun yang pernah meminta kepada Nabi, yang pernah minta izin kepada Nabi supaya masyarakat Taif itu dibinasakan, itu pun Kanjeng Nabi melarang. Ya. Kanjeng Nabi malah berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, tunjukkanlah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Ini akhlak mulia dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah permintaan mereka yang menyatakan, ya, kalau ini sebuah kebenaran, ya sudah, turunkan aja hujan batu dari langit, atau datangkan penderitaan yang sangat pedih bagi kami. Nah, terus dijawab, wa ma kana Allah wa ma kana, dan tidak ada siapa Allah liyu'adzibahum, hendak menyiksa mereka, ya. Wa in istahaqqu asyaddal adab wan nakal wal halak al kulli bisababi takdzibika wa takdzib kitabika wa anta fihim, wa anta, dan bermula engkau, fihim, di dalam mereka. Ya. Jadi ayat ini menegaskan, sekalipun orang-orang kafir Quraisy yang menentang Nabi sampai terakhir itu, ya, minta supaya diberikan hujan batu dari langit dan siksa yang pedih, terus dijawab oleh ayat berikutnya, Allah tidak akan memberikan azab kepada mereka
selama wa anta fihim, selama engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Nah, maka kita bisa melihat dalam sejarah selama Nabi besar Muhammad SAW berdakwah, ya, sejak mendapatkan wahyu yang pertama, ya, di usia 40 tahun, ya, di Gua Hira. Sejak itu Nabi harus menyampaikan dakwah kepada publik, kepada umat, sekalipun harus dilakukan secara sirron. Kenapa dilakukan secara sir? Karena kondisinya tidak memungkinkan. Sebab kafir Quraisy lebih dominan. Mereka penduduk mayoritas Mekah. Sementara Nabi hanya didampingi beberapa orang, ya, seperti Sayyidah Khadijah istrinya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Ali, ya, dan beberapa sahabat yang lain. Kalau dakwah ini tidak dilakukan secara sir, maka berbahaya, akan mendapatkan perlawanan besar-besaran dari kafir Quraisy. Maka dakwah yang dilakukan oleh Nabi secara sir, dari pintu ke pintu. Nabi mendatangin seseorang, disampaikan ajaran tauhid, ya. Kalau dia mendapatkan petunjuk, dia akan beriman. Kalau tidak, ya dia akan tetap menjadi orang kafir. Termasuk, ya, Bilal bin Rabah yang dikenal dalam sejarah awal mula Islam di Mekah juga mendapatkan petunjuk, ya, padahal statusnya saat itu sebagai budak. Karena didasari dengan keimanan ini, ya, akhirnya Bilal menyatakan iman kepada ajaran Nabi Muhammad. Resikonya Bilal harus disiksa oleh tuannya. Namun, ya, setelah itu Bilal dimerdekakan, ya. Nah, ini kondisi yang sangat berat ketika dakwah periode awal, ya. Bahkan Nabi sendiri itu menjadi korbannya, ya, dilemparin batu, dilemparin kotoran onta. Bahkan di Taif itu Nabi dihujanin batu oleh penduduk Taif supaya bisa keluar dari Taif. Tapi Nabi tidak pernah keluar kalimat sumpah serapah mendoakan mereka, tidak. Nah, ini yang perlu ditiru dari akhlak yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan para malaikat pun sudah menawarkan, ya, ketika Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi di Taif, apakah Nabi mengabulkan permintaan malaikat supaya masyarakat Taif dibinasakan seperti umatnya nabi-nabi terdahulu? Tidak. Justru Nabi mendoakan. Bisa jadi mereka sekarang tidak iman, tapi anak cucu mereka nanti yang akan beriman. Maka doanya Nabi, Allahumma hdi qaumi, Allahumma ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, fa innahu, karena sesungguhnya mereka la ya'lamun, mereka tidak tahu. Lah, disinilah letak kehebatan Nabi besar Muhammad SAW selama dakwah di Mekah dengan kondisi yang sangat sulit, sangat menderita, sangat mencekam, bahkan ancaman pembunuhan itu sudah benar-benar nyata. Nabi tidak pernah keluar kalimat, ya, sumpah serapah atau mendoakan mereka. Maka ini yang menjadi keistimewaan Nabi ketika nanti di Yaumul Mahsyar, ya, hanya Nabi yang masih memiliki fasilitas, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Selama menjadi nabi, Nabi tidak pernah menggunakan fasilitas, ya, mukjizat sebagaimana para nabi terdahulu. Nabi berdakwah dengan kesabarannya, dengan sunatullah, ya, tanpa menunjukkan hal-hal yang sebagaimana Nabi Musa, Nabi Isa
dan nabi-nabi terdahulu itu. Ya. Dan ayat ini membuktikan sekalipun orang kafir Quraisy sampai nantang-nantang, "Ya Muhammad, kalau ajaranmu itu benar, ya sudah tunjukkan kepada kami, hujani kami ya dari langit dengan hujan batu, atau kami berikan siksa yang sangat pedih." Tapi dijawab oleh ayat berikutnya, tidak mungkin Allah akan menyiksa mereka sedangkan engkau wahai Muhammad fihim, engkau berada di tengah-tengah mereka. Ini salah satu ya keistimewaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya selama dakwah beliau tidak pernah mendoakan umatnya, mendoakan yang memusuhinya, tidak. Karena Nabi datang memberikan petunjuk, Nabi datang memberikan pencerahan. Kalau yang memang benar-benar tidak mau beriman ya silahkan, tapi berilah kesempatan orang-orang yang mau beriman. Itu. Ini ayat ini jelas membuktikan bagaimana akhlakul karimah, ketinggian akhlak Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun dalam kondisi yang sangat menderita, kondisi yang sangat sulit, tapi tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat sumpah serapah terhadap orang-orang yang memusuhinya. Bahkan diberikan keistimewaan oleh Allah, selama ada engkau Muhammad di kota Mekah, tidak mungkin Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Ya. Wa maka Allah, dan tidak ada siapa Allah mu'adzibahum, ya menyiksa mereka, wahum yastaghfirun, sedangkan mereka yastaghfirun, meminta ampun. Ya, ini ayat ini menunjukkan kebenaran ketika masyarakat Mekah, Taif ya memusuhi Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi ya, dengan cara-cara yang sangat menyedihkan. Nabi memberikan sebuah sikap yang luar biasa, mendoakan kepada mereka. Wahum yastaghfirun, ya Allahumma hdi qaumi, ya Allah tunjukkanlah, berilah hidayah kepada fa innahum la ya, karena mereka tidak tahu. Ya. Tentu Nabi juga memohon ampuni umat-umatku yang mereka belum mendapatkan hidayah, sehingga hampir dipastikan selama Nabi berdakwah ya tidak pernah ada musibah besar yang diakibatkan keingkaran umat-umat yang menentangnya. Berbeda dengan zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, nabi-nabi yang lain itu umat-umat yang menentang itu pasti digulung oleh musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, ini jelas. Jadi wama kana Allah, tidak mungkin Allah itu akan menyiksa mereka selama mereka mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam konteks kehidupan yang saat ini, dimanapun kita berada, kalau kita masih mau mohon ampun kepada Allah, masih mau istighfar kepada Allah, ya baik istighfar untuk dosa sendiri maupun dosa publik, ya insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan diturunkan azab sebagaimana ayat ini. Tidak mungkin Allah itu akan menyiksa mereka selama mereka itu yastaghfirun, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bangsa dan negara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalamnya masih banyak orang-orang yang memohon ampun kepada Allah, masih banyak orang-orang yang soleh yang senantiasa beristighfar, memohonkan ampun untuk bangsa dan negaranya.
inilah salah satu janji Allah di dalam Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.